Hai semuanya, eh, jumpa kembali bersama saya Robin. Kali ini topik pembahasan kita adalah tree, struktur data tree ya. Jadi ini berhubungan dengan topik-topik pembahasan seperti data structure, algorithm analysis, dan mungkin seperti shortest path ya. Topik-topik seperti mencari jalur terpendek yang sangat populer digunakan di Google Map tentunya. Oke, jadi di struktur data tree ini mungkin saya tidak akan begitu banyak membahas mengenai teorinya, tipe-tipe tree ini mungkin boleh di pause, layar video ini boleh di pause dan dibaca sendiri topik-topiknya. Jadi tree itu banyak penggunaannya, yaitu salah satunya directory tree. Directory tree bisa dilihat seperti folder tree berikut ini. Jadi di eh, root root daripada 3D sini adalah komputer, kemudian cabangnya adalah Windows 7, program dan data dan lain-lain. Kemudian di cabang Windows 7 itu ada rantingnya dan lain-lain ya. Lalu di cabang dalam ranting itu nanti ada dahan, jadi seperti itu. Jadi salah satu contoh implementasi tree adalah directory tree. Namun memogram directory tree memang cukup sulit ya sebenarnya, tapi kita akan mencoba sampai ke sana. Namun kita memulai dulu dari topik pembahasan dari binary tree. Oke. Nah, jadi selain directory tree, ada juga yang membuatnya menjadi silsilah keluarga, barangkali silsilah kerajaan gitu, atau keluarga-keluarga ternama yang penting. Mungkin bisa dimanfaatkan juga ke multi level marketing, ya. Kemudian bagi teman-teman kita orang Batak itu ada yang namanya Tarumbo ya, Tarumbo silsilah marga seperti itu. Oke, saya lanjut lagi. Nah, bagi yang menggunakan bahasa program seperti Pascal atau Delphi, ini adalah contoh cara deklarasi binary tree, ya, cara deklarasi binary tree. Nah, namun saya akan menggunakan bahasa C, jadi sehingga deklarasi tree-nya adalah seperti ini ya. Nah, namun deklarasi tree ini nanti menggunakan tipe pointer tentunya. Oke, kita lanjut. Namun jika teman-teman yang menggunakan bahasa program Java atau C Sharp, barangkali harus menggunakan tipe data kelas ya. Langsung kita mulai aja. Eh, ya, oh di sini ada contoh yang lain ya, di mana contohnya itu menggunakan custom tree, tapi kita langsung ke coding aja. Oke, jadi saya akan menggunakan bahasa C, bukan bahasa C++, tapi saya akan menggunakan bahasa C. Oke, bahasa C dengan tool programmingnya adalah Dev C++. Oke, kita mulai dengan deklarasi tipe data tree sebagai struct. Jadi misalnya tipe data node-nya, oke, tipe data node, misalnya binary tree nanti isinya adalah sebuah nama, misalnya begitu ya. Nah, saya deklarasikan sebagai null terminated string, jadi eh, string khusus bahasa C ya, string yang hanya spesial ada di bahasa C. Jadi misalnya nama. Boleh menambah informasi yang lain-lain ya. Nah, boleh menambah. Namun di sini saya hanya menggunakan satu informasi di dalam tree tersebut. Tidak lupa kalau kita memulai dari binary tree. Oh ya, mungkin saya lupa menyampaikannya. Mengapa kita memulai memogram belajar tree mulai dari binary tree ya? Mungkin banyak yang akan merasa memogram tree itu kok sepertinya ribet ya atau manfaatnya kemana gitu ya karena kan sekarang kan zamannya di video ini direkam kan udah zamannya software engineering ya software berbasis mobile dan web segala macam. Nah, namun sekali lagi saya tekankan ini topiknya adalah computer science bukan topik software development, ini adalah computer science bukan software development ya. Jadi eh, topik daripada TRI ini selalu muncul di baik di bidang matematika ataupun di bidang informatika itu selalu dibahas topik TRI ya. Nah, salah satu teknik yang digunakan oleh eh, Google adalah Google Map ya. Nah, di mana tipe data yang digunakan di Google Map itu dalam mencari jalur terpendek adalah tipe data graph ya. Di mana tipe data graph itu bentuknya itu mirip seperti tree dan teknik memogramnya juga seperti tree. Oke, jadi memogram graph tentunya agak sulit. Memulai memogram tree yang custom, yang bisa cabangnya bervariasi itu juga sangat sulit sebenarnya. Nah, jadi untuk itu saya akan coba memogram mulai dari binary tree dulu, kemudian dibahas mengenai custom tree sekilas. Ya, ayo. Nah, jadi di mana kalau binary tree itu harus memiliki tipe data pointer kiri dan kanan. Jadi saya butuh pointer left dan pointer right.
left, dan right sebagai tipe pointer. Oke, nah kalau kita bahasa Indonesia kan juga boleh kiri dan kanan. Nah, jadi tipe data pointer ini harus menunjuk kepada tipe data yang sama yang mengandung nama ini, maka tipe data mereka adalah T-Node. Nah, ada perbedaan antara bahasa C dengan bahasa C++. Nah, ketika kita save as dengan extension CPP, ya ini akan mempermudah kita, di mana cara menuliskan struct node itu cukup seperti ini. Tetapi ketika kita menggunakan bahasa C, kita save sebagai .c, ya kita save sebagai extension .c. Nah, maka itu setiap menuliskan T-node itu wajib ada struct-nya, ya wajib ada struct-nya seperti itu. Nah, jadi karena saya akan save ke CPP, tentunya ini struct ini boleh tidak ditulis, jadi saya komen aja ya. Oke, jadi memang bahasa C itu lebih baku ya sepertinya. Oke, nah sebuah tree pasti memiliki akar, root. Ketika kita memulai tree dari data kosong, berarti root adalah null atau empty. Null di sini adalah sebuah tipe data pointer yang menunjukkan bahwa eh, belum ada memori, belum ada blok memori yang di-assign untuk variabel tersebut. Jadi itu maksudnya null, empty, void ya. Kemudian kita butuh beberapa pointer seperti pointer baru, seperti pointer untuk membantu, dan seperti pointer untuk menghapus yang akan kita butuhkan. Oke, saya mulai dari menu utama ya. Jadi ada sebuah nama yang diinput, nama yang diinput ya, ada sebuah nama yang diinput nanti. Kemudian, nah ada pilihan yang eh, nanti saya akan menggunakan menu dan tentunya menu itu ada pilihannya ya. Maaf sebentar. Ya, selanjutnya saya akan membutuhkan arah sisip ya, tapi nanti saya kasih tahu dulu arah sisip ini untuk apa. Nanti akan saya tunjukkan. Saya mulai dulu dari menunya. eh, Akan di looping selama tombol yang ditekan tidak sama dengan escape. Escape itu kode ASCII-nya nomor 27. Oke, ayo. Selalu clear screen ya. Tapi di bahasa C ini tidak ada perintah clear screen, jadi saya harus pakai sistem CLS di mana perintah sistem itu harus include standard library.h. Ya, mohon maaf saya menggunakan C yang agak ini ya bahasa C ya yang tentunya lebih jadul ya. Oke, bagi yang menggunakan Linux itu boleh menggunakan sistem clear ya atau compiler yang berbasis Linux, sorry, OS yang berbasis Linux yaitu perintahnya adalah sistem clear. Tapi bagi menggunakan Windows ya itu menggunakan sistem CLS. Nah, di sini nanti kita akan mencetak tree-nya dalam bentuk di sini kita akan mencetak tree ya. Tapi belum ya harus saya jelaskan dulu cara mencetaknya. Saya mulai dari menu utama. Jadi menu utamanya, jadi bahasa C yang saya gunakan tidak menggunakan cout, tapi menggunakan put S dan print F untuk mencetak ya. Oke, jadi menu utama, mungkin pindah baris dua kali. Nah, menu utama simulasi binary tree. Oke, jadi menu yang pertama adalah sisip, menu yang kedua adalah hapus. Kemudian yang lain, nah, fitur lain escape untuk keluar dari simulasi. Ya, hentikan simulasi atau keluar dari simulasi, hentikan simulasi lah ya. Oke, selanjutnya kita minta ya silahkan pilih pilih S atau H ya, sisip atau hapus. Setelah itu pilihan itu direspon dari sebuah tombol keyboard dengan perintah gauge. Karena perintah gauge ini tidak mencetak apa yang kita tekan, maka kita cetak pilihan tersebut. Nah, kemudian kita akan switch ya, switch pilihan tersebut. Nah, dimulai dari cara sisip. Nah, masalahnya sisip itu kan bisa banyak ya. Namanya juga binary tree ya. Binary tree itu kalau saya menggambar binary tree. Bentar ya. Nah, kalau saya menggambar binary tree itu ya seperti ini, binary tree. Oke. Nah, binary tree itu nanti ada konektornya seperti ini, ada konektornya seperti ini. Nah, jadi kita kalau menyisip data, kita harus kasih tahu sisip ke mana, sisip ke sebelah kiri atau sebelah kanan. Sebelah kirinya kiri atau sebelah kirinya kanan gitu ya. Atau sebelah kanannya kiri atau sebelahnya kanan-kanan dan seterusnya tergantung ada berapa banyak cabang yang tersedia tentunya. Oke. Ya. Nah, jadi untuk itu setiap sisip itu kita harus tentukan arah jika tree-nya sudah ada. Oke.
Nah, jadi kita mulai dari case S ya, sisip S besar S kecil. Nah, di huruf S ini kita mulai dari minta memori baru, baru sama dengan kalau style bahasa C++, sorry, style bahasa C dulu ya, itu memesan memori karena tipe data tree itu kan alokasi memorinya dinamis ya, jadi kita harus request memori. Nah, ini cara C banget yaitu menggunakan struct. Ya, cara meminta memorinya sebenarnya pakai perintah malloc ya, memory allocation, di mana perintah itu hanya bisa kita pakai jika sudah kita include stdlib. Nah, jadi cara manggilnya adalah baru sama dengan malloc berapa byte. Nah, jadi kita kesulitan juga kadang-kadang menentukan berapa byte daripada tipe data ini ya. Nah, kita kalau mau bagi yang mengerti tipe data dasar, yang memahami ukuran tipe data dasar, ini bisa kita hitung manual sih. Contoh. Nah, char 10 berarti 10 byte. Struct di sini membutuhkan 1 byte, berarti totalnya 11 byte. Nah, kemudian pointer itu 8 byte ya. Pointer itu 8 byte, jadi 8 pointer, 2 pointer berarti 2 kali 8, 16. 16 tambah 10, 26 tambah 1, 27. Nah, namun untuk membuktikannya mungkin kita perlu mencetak kebenarannya ya. Mencetak eh, ukuran struct node ini ya. Jadi kita boleh declare sebuah integer. Misalnya ukuran node ya. Ukuran node itu kita gunakan perintah size of t node. Jadi ada perintah di bahasa C yang namanya size of untuk mengukur, memberikan informasi seberapa besar memori yang dibutuhkan untuk sebuah tipe data atau variabel. Nah, jadi untuk membuktikannya kita coba mencetak di sini, kita print ukuran T-node adalah persen %i. Nah, persen %i untuk mencetak ukuran node ya. Mohon maaf, saya tidak menggunakan perintah cout ya, saya menggunakan perintah printf. Jadi saya simpan dengan binary tree. Coba kita lihat apakah benar prediksi saya 27. Oh, ternyata meleset 32. Jadi ukuran sebuah T-node adalah 32 ya. Nah, jadi sehingga kita pada saat memesan memori untuk setiap node baru dari si tree ya, setiap elemen baru itu saya sebut sebagai node. Nah, itu harus 32 byte ya. Nah, daripada saya ketik 32, pada saat nanti elemen datanya berubah, maka ini harus saya ganti nanti programnya ya. Nah, akibatnya saya tidak akan menggunakan 32, saya akan menggunakan variabel ini. Ya. Nah, namun seperti yang saya katakan tadi, ya bahwa kalau stylenya bahasa C++, nah Anda gunakan size of t node beres itu, ya beres. Tapi bagi yang menggunakan bahasa C, nah setiap ada t node wajib kasih struct gitu ya. Setiap ada t node wajib menulis struct-nya gitu. Nah, tapi kalau kita simpan ke C, hanya ketika kita simpan extensionnya C. Nah, ketika kita simpan ke extension CPP itu aman, mau pakai struct oke, tidak mau pakai struct juga oke gitu ya. Nah, namun saya tetap akan menggunakan komentarnya. Artinya style C-nya itu harus diketik struct. Sementara style C++ tidak perlu ditulis struct-nya. Oke, nah lalu kita compile. Nah, ternyata error. Katanya tidak bisa mengkonversi tipe data void pointer menjadi not pointer. Void pointer menjadi not pointer. Mengapa demikian? Karena kalau kita search di internet, ya saya sedang tidak buka browser. Nah, perintah malloc itu memberikan tipe data pointer void, pointer universal gitu ya. Sementara yang kita butuhkan untuk pointer baru adalah tipe not pointer, bukan void pointer. Nah, jadi jangan khawatir karena ada fitur konversinya, yaitu T-node pointer. Nah, jadi ini maksudnya malloc ini memberikan void pointer. Nah, dalam tanda kurung kita tulis T-node pointer, artinya kita minta dikonversikan menjadi T-node pointer. Jangan lupa masukkan struct kalau untuk versi bahasa C-nya ya. Ingat, ini versi bahasa C. Nah, namun bagi Anda yang tidak terbiasa dengan bahasa C yang menggunakan cara-cara yang cukup alien ini, malloc, ukuran byte, dan struct segala macam, pointer, nah itu boleh abaikan ya ketika Anda save ke CPP, boleh Anda ganti menjadi baru sama dengan new T-node. Nah, jadi untuk mempermudah ini ya perintah new. Jadi cara atau style C++ itu bisa menggunakan perintah new. Baru adalah new T-node. Bagi yang menggunakan Java atau C# itu T-node wajib dikurung ya. Nah, wajib dikurung, tapi namun di bahasa C itu tidak perlu dikurung setiap kali kita minta memori baru. Nah, kemudian kita minta namanya, masukkan sebuah nama untuk dimasukkan dalam tree, lalu kita scan dengan persen %s ya.
Mohon maaf bahasanya agak alien sekali lagi. Perintah C ya, bukan C++. Scanf, nama yang diinput. Jika tipe datanya adalah numerik, wajib scan pakai pointer. Tapi di sini tipe datanya adalah string ya. Di sini adalah string khusus C++ ya. String spesialnya C++ ya. Nah, sorry, string spesialnya bahasa C ya. Sering disebut sebagai null terminated string ya. Nah, khusus untuk tipe string yang di scanf boleh tidak pakai tanda dan. Jadi sehingga kalau untuk numerik wajib di dan, kalau wajib menggunakan tanda dan ya. Kalau untuk tipe string itu tidak harus menggunakan dan. Oke, setelah kita minta memori baru, nah member baru ini kan belum punya anak ya, belum punya anak sebelah kiri dan anak sebelah kanan, maka kita pastikan ya baru pointer kiri dengan baru pointer kanan itu adalah tidak menunjuk kemana-mana, belum punya anak, belum punya cabang. Nah, jadi si data baru ini nanti diinput itu langsung di sebelah kiri dan kanan seperti di gambar. Ketika kita menambah sebuah cabang, tentunya sebelah kiri dan sebelah kanannya pasti belum ada data karena dia adalah data terbaru waktu itu ya. Oke, nah sampai di sini. Nah, lalu ada permasalahan ketika tree sudah ada atau belum, akar pohonnya sudah ada atau belum. Nah, kalau akar pohonnya sudah ada, lain ceritanya ya. Tapi kalau akar pohonnya belum ada, urusannya gampang, yaitu ya ketika kita buat data baru, sebentar kita kembali kemari. Nah, ketika kita buat sebuah node baru ya, sebentar ya. Oke, jadi ketika kita buat sebuah node baru di mana pohonnya belum ada, tree-nya belum ada, maka dialah memulai pohonnya adalah dia gitu ya. Nah, jadi ketika tree belum ada, ya else di sini, ketika tree belum ada, maka dia ini adalah tree-nya. Jadi data baru tersebut adalah data pertama, akarnya dialah yang memulai, berarti dialah akar pohonnya begitu ya. Ini memang agak tidak biasa ya if root. Perintah if root itu bisa diidentikan dengan jika jika root itu tidak kosong. Nah, ini cara yang lebih masuk akal ya. Jika root tidak kosong gitu ya. Oke, jika root tidak sama dengan kosong, berarti ada. Berarti ada. Maka cara insertnya berbeda. Tapi ketika rootnya itu kosong, maka kita langsung anggap data baru tadi adalah rootnya. Oke. Nah, sementara kalau saya tulis seperti ini, itu sama artinya dengan jika root ada. Jika root ada. Nah, yang seperti ini artinya jika root tidak tidak kosong ya. Jadi ada dengan tidak kosong itu diidentikan sama lah seperti itu. Oke, jadi setiap case itu jangan lupa di break. Nah, namun ketika kita akan sisip, kita akan bingung, loh ini mau sisip kemana ini? Tree itu kan banyak cabangnya, mau ke cabang yang mana? Nah, jadi ketika root itu sudah ada, kita akan meminta arahnya ya dengan cara print dulu, masukkan arah sisip. Nah, jadi di sini kita akan scan arahnya sebagai tipe string ya. Nah, jadi arahnya itu nanti akan saya gunakan simbol I untuk ke kiri, simbol A untuk ke kanan. Jadi seperti itu ya. Nah, sampai di sini dulu saya coba jalankan programnya. Oke, perhatikan datanya memang belum dicetak karena memang belum dibuat programnya. Nah, kita coba dulu fitur sisip ya, apakah ada error. Kita tekan huruf S, diminta masukkan sebuah nama, saya masukkan misalnya Adi. Oke, nah tidak ada masalah, tidak ada error ya. Namun untuk membuktikan apakah datanya masuk atau tidak, tidak bisa karena program kita ini belum punya fitur untuk mencetak data. Nah, jadi sehingga kita selesaikan dulu fitur sisip yang ini, yang ada arahnya, lalu kita buat program untuk mencetak tree. Ayo kita mulai. Oke, jadi saya ilustrasikan di sini. Jadi ketika kita sisip tree ya, ketika kita sisip sebuah tree, mohon maaf gambarnya terlalu besar. Eh, ya, nah ketika kita sisip sebuah tree dengan menggunakan pointer baru sama dengan new node ya, kita minta sisip. Lalu yang terjadi baru adalah minta memori baru atau ini cara C, lalu yang ini cara C++. Oke. Nah, kita minta nama kita diminta namanya misalnya saya masukkan Adi gitu ya. Nah, pointer baru dia minta data kita masukkan Adi. Nah, kemudian ya pastikan kiri dan kanan itu kosong karena si baru ini adalah satu-satunya data yang ada. Makanya kirinya jangan ditambah, kanannya jangan ditambah ya.
Oke, mungkin saya akan butuh pointernya di edit sebentar. Eh, custom. Karena saya membutuhkan shape ya, format shape. Karena saya membutuhkan tanda panah di akhir and arrow type. Oke. Nah, baru ya. Nah, tapi karena tree di satu lembaran ini belum ada, berarti dialah akarnya, berarti dialah rootnya. Jadi seperti itu jika data struktur data pohon itu belum ada ya. Nah, ketika saya minta data kedua, nah karena root sudah ada, maka ketika kita request data baru, oke. Nah, si baru ini harus kita tentukan dia mau di sebelah kiri root atau mau di sebelah kanan root. Jadi acuannya adalah root. Kita mau ke kiri atau ke kanan sekarang ceritanya, ya. Oke. Nah, makanya pada saat kita periksa jika root itu sudah ada, maka kita harus minta masukan arahnya kiri atau kanan, kiri atau kanan. Nah, jadi untuk mempermudah penjelasan saya ya, bukan untuk mempermudah programnya ya. Untuk mempermudah penjelasan saya, mungkin saya akan menambah banyak data dulu supaya mempermudah penjelasan saya. Oke, kita buat panah. Jadi saya asumsi panahnya sudah seperti ini. Nah, saya asumsi tree-nya sudah seperti ini. Oke, nah sengaja saya tambah satu member lagi dari sebelah sini. Dari sebelah sini, sengaja saya tambah satu member lagi. Oke, nah saya tambah satu member lagi di sini. Nah, iya. Nah, katakanlah di sini bernama Budi. Katakanlah di sini bernama misalnya Edi gitu. Nah, si Budi memiliki anak yang bernama misalnya Dedi dan Cindy misalnya. Kemudian Edi memiliki anak yang bernama misalnya eh eh, sorry, Dedi ya. Oke, yang di sini bernama misalnya Fendi dengan misalnya Gani di sini bernama Hadi misalnya seperti itu. Oke, nah ketika saya mau menyisipkan data baru misalnya ya sebagai anak sebelah kanan dari Hadi, sebagai anak sebelah kanan dari Hadi, nah berarti saya harus info kepada program bahwa saya mau sisipkan dengan arah kanan, kanan, kiri kanan. Ya, karena sesuai dengan alurnya dari root ini kanan, kanan, kiri kanan, begitu ya. Nah, jadi sehingga sebentar. Nah, kita sisipkan itu di mana ya jelasinnya? Satu, 2, 3, 4, 5. Nah, kita mau sisip ke level 4. Ini dianggap level 0, dianggap level 1, dianggap level 2, dianggap level 3. Ini dianggap level 4. Jadi, informasi yang harus saya berikan itu adalah 4 kali pergeseran, yaitu kanan-kanan, kiri-kanan. Nah, namun saya kasih 4 informasi, kanan-kanan, kiri-kanan. Nah, hanya 3 informasi pertama yang terjadi pergeseran, ya karena tiga level itu sudah terbentuk ya. Makanya hanya tiga informasi pertama saja yang akan eh, menggeser pointer. Nah, tapi nanti yang satu ini nanti tugasnya hanya menunjuk saja begitu ya. Nah, jadi tidak semudah itu ya untuk menunjuk apa namanya? Untuk menunjuk ke data baru ini ya, karena si Hadi ini nggak ada yang pegang, nggak ada pointer atau variabel yang megang. Semuanya harus dimulai dari root ya. Jadi untuk itu kita butuh pointer bantu untuk memulai dari root untuk digeser ke kanan-kanan kiri. Seperti itu ya. Oke, jadi untuk itu kita perlu sebuah pointer bantu menelusuri mulai dari akarnya ya menelusuri anak-anak itu dari akarnya. Nah, namun untuk arah pergeserannya kita harus periksa kita mendapatkan arah kiri atau arah kanan. Nah, namun jika nanti arah itu diisi dengan misalnya A begini ya. Oke, A. Nah, A ini huruf ke nol.
Yang ini huruf ke-1, huruf kedua, huruf ketiga. Nah, hanya AAI saja yang terjadi pergeseran, yang A1 ini hanya terjadi penunjukan saja ke level yang selanjutnya, karena tree yang terbentuk hanya 3 level. Nah, dengan panjangnya adalah 4, jadi panjang string adalah 4 huruf, maka pergeserannya terjadi dari 0 sampai 2. Nah, sekali lagi kita butuh panjang ya. Nah, panjang saya butuh include string H, saya akan membutuhkan variabel misalnya P untuk mengukur panjangnya. Saya akan membutuhkan variabel I untuk menggeser-geser ya. Nah, kita mulai di sini. Oke. Nah, P adalah panjang daripada string length daripada arah. Namun perulangannya hanya dilakukan menggunakan I ya, dari 0 selama I lebih kecil dari panjang kurang 1. Nah, jika panjang adalah 4, maka panjang kurang 1 adalah 3. Nah, lebih kecil dari 3, artinya 3-nya tidak ikut. Ya, 3-nya tidak ikut, tetapi 2 yang ikut ya. Jadi 0 diulangi sampai 2. Nah, apa yang kita lakukan di dalam for ini? Nah, kita harus periksa ya arah ke I. Nah, ketika I adalah 0, ketika I adalah 0, arahnya adalah ke kanan. Ketika I adalah 1, arahnya ke kanan. Ketika I adalah 2, arahnya adalah ke kiri. Jadi sehingga kita menggeser itu harus sesuai dengan arah yang diminta. Nah, jadi saya asumsi huruf besar kecil itu bisa ya. Jadi case kiri, I kecil, atau case I besar I kecil ya, I besar I kecil. Nah, kalau ditekan, kalau ketemu I, maka oke, maka bantu itu bergeser ke sebelah kirinya. Oke, tapi dengan catatan selama bantu kiri masih ada. Jangan nanti bantu kirinya nggak ada, kita geser-geser-geser, nggak bisa sisip. Kita nggak bisa sisip ke tempat yang tidak ada kan begitu ya. Nah, jadi harus dibarengi dengan if di sini. Jika bantu kiri ada, maka bantu boleh bergeser ke sebelah kiri. Nah, hal serupa juga terjadi dengan case A. Case A besar ya, kanan ya. Nah, ketika Anda mau menyambung dengan bahasa Inggris juga ya silakan ya. Misalnya left, L besar ya, kemudian L kecil. Jadi L pakai bahasa Inggris, left dengan pakai bahasa Indonesia I juga bisa jalan ya begitu. Nah, begitu juga dengan kanan, kanan itu right, R besar R kecil. Ya, jadi sehingga bisa pakai bahasa Inggris, bahasa Indonesia gitu ya arahnya. Nah, ketika ketemu R, right atau kanan, maka periksa bantu kanan. Ketika bantu kanan itu ada, maka bantu bergeser ke kanan. Nah, saya tunjukkan ilustrasinya seperti ini di diagram ini ya. Nah, jadi bantu dimulai dari root ya, bantu dimulai dari root. Oke, ketemu AAI, ketemu AAI. Nah, periksa bantu kanan. Kenapa? Karena ketemu huruf A ya. Karena ketemu huruf A, maka periksa bantu kanan. Nah, rupanya bantu kanan ada. Mohon maaf, saya harus berpindah-pindah layar ya. Nah, ternyata bantu kanan itu ada. Kalau bantu kanan ada, maka bantu digeser ke sebelah kanan. Oke, maka bantu yang tadi di root ya, sekarang itu menjadi bantu kanan berarti di tempat Edi. Berarti di tempat Edi ya. Nah, lalu di huruf kedua, looping ke 1 ya, looping ke 0 tadi, sorry. Looping ke I sama dengan 0, itu ketemu huruf A. Looping ke I sama dengan 1, ketemu huruf A lagi, berarti saya harus bergeser ke kanan. Nah, maka periksa bantu kanan. Oh, rupanya bantu kanan ada si Gani gitu ya. Nah, kalau bantu kanan ada, maka geser ke kanan. Ya, geser ke kanan. Oke. Nah, lalu I berlanjut ya, karena I akan di looping dari 0 sampai dengan 2. Dan I yang terakhir adalah I. Ya, sorry. Ya, di huruf I yang ke 0 tadi adalah geser ke kanan. Di huruf I yang ke 1 tadi adalah geser ke kanan lagi. Di huruf I yang kedua, maka arah kedua adalah huruf I ya. Jadi geser ke kiri. Nah, jadi di looping I yang terakhir ini adalah, maka si bantu ketemu ke kiri, ke kiri. Maka bantu periksa bantu kiri. Maka saya ke coding sebentar. Periksa bantu kiri. Apakah bantu kiri ada? Nah, bantu kiri ada itu cara menulisnya boleh seperti ini juga. Jika bantu pointer kiri tidak sama dengan nol, itu boleh sama. Sama ya. Jadi saya mempersingkat aja. Oke. Nah, begitu juga dengan bantu kanan. Itu bisa ditulis dengan cara jika bantu kanan ada. Jika bantu kanan itu tidak sama dengan nol, sama ya. Oke, saya lanjut. Nah, apakah bantu kiri ada? Kalau bantu kiri ada, maka bantu bergeser ke kiri. Nah, kalau bantu kiri ada, maka bantu kegeser ke kiri. Oke, nah loopingnya berhenti. Karena sisip di level 4, loopingnya adalah pergeserannya terjadi 3 kali. Jika kita sisip di level 4,
maka pergeserannya terjadi 3 kali. Jika kita sisip di level 10, maka pergeserannya 9 kali ya, seperti itu. Yaitu dari 0 sampai 8. Ketika sisip di level 4, maka perulangannya 3 kali. Ya, sisip di level 4, perulangannya 3 kali. Oke. Yaitu terjadi dari I sama dengan 0 sampai I sama dengan 2, dan itu totalnya 3 kali. 0, 1, 2, 3 kali. Nah, setelah ada yang pegang, Hadi ada yang pegang, nah, maka selanjutnya adalah hubungkan, ya, periksa dulu, saya lupa. Periksa dulu yang huruf terakhir, ya, huruf terakhir, I yang terakhir, A atau I. Kalau A sisip ke kanan, kalau I sisip ke kiri, ya. Nah, jadi tentunya codingnya bertambah. Periksa dulu. eh, ini ya, kita switch sekali lagi arah I setelah for loop-nya selesai. Nah, bagi yang kebingungan melihat for saya, mungkin saya akan bantu dengan buka kurung tutup kurung. Nah, setelah for-nya selesai, nah, kita periksa arah yang terakhir. I atau A, I atau A, kiri atau kanan. Nah, seperti itu. Nah, kita periksa arah yang terakhir ya. Nah, apakah kiri atau apakah kanan? Nah, kalau ke kiri, maka ya si baru ditempel ke bantu kiri. Jadi bantu kiri itu ditempelkan dengan si baru. Nah, namun ketika nanti ternyata kanan, maka bantu kanan ditempelkan dengan baru. Nah, beginilah cara menyisipkan tree. Ya, nah, kita kembali ke diagram ya. Nah, huruf terakhir tadi A atau I? Oh, huruf terakhir adalah A ya. Nah, jika huruf terakhir adalah A, maka ya, nah, bantu kanan yang dikonek, bantu kanan dikonek ke baru. Nah, jadi seperti inilah proses penisipan data di dalam tree. Tapi tetap saja kita tidak bisa membuktikannya kalau kita belum membuat program untuk mencetaknya. Oke, jadi untuk itu kita perlu membuat program untuk mencetak tree di sini. Ayo kita coba. Oke, nah, mencetak tree itu selama rootnya ada. Kalau rootnya tidak ada ya jangan dicetak ya, karena tidak ada datanya. Oke, nah, mencetak tree mulai dari root ya. Kita pakai pointer bantu dimulai dari root. Oke, nah, cara mencetaknya adalah sebenarnya rekursif ya. Kenapa rekursif? Karena cara mencetaknya adalah cetak dia, cetak kiri, cetak kanan. Nah, cetak dia sendiri kan datanya cuma nama ya, tapi kalau cetak kiri kan datanya lebih dari satu. Kalau cetak kanan kan datanya lebih dari satu ya. Jadi untuk itu mencetak kiri adalah rekursif, mencetak kanan adalah rekursif. Nah, saya tidak akan membahas pemrograman rekursif di video ini karena sudah pernah dibahas di video saya yang lain. Oke. Nah, jadi untuk mencetak budi juga sama. Setelah dicetak budi dia sendiri, dia harus mencetak budi kiri dan budi kanan gitu ya. Di edi juga sama. Setelah mencetak edi, dia harus mencetak edi kanan dan edi kiri. Edi kiri dan edi kanan. Di mana di edi kanan ini juga ada anak-anaknya lagi ya gitu ya. Nah, jadi intinya saya akan membuat function karena rekursif itu harus function ya. Nah, katakanlah saya buat cetak tree ya, atau tampil tree atau apalah namanya ya. Tampil tree bantu. Oke. Nah, jadi ada function tampil tree, ada function bertipe void ya, eh, tidak mengembalikan nilai ya. Tampil tree di sini harus ada pointer. Kalau style bahasa C-nya ya struct struct t not pointer tampil misalnya gitu ya. Nah, tapi kalau yang style C++, struct tidak perlu ditulis kalau C++. Jadi sehingga saya boleh tutup aja seperti ini ya. Jadi boleh pakai T-Note tampil ketika save ke C++. Bagi yang save ke C, ini harus ditulis kembali. Nah, saya lanjut. Oke, nah, tampil tree itu seperti saya bilang, cetak dia, cetak kiri, cetak kanan. Nah, cara mencetak dia kan gampang ya. Nah, cara mencetak dia sendiri itu kan tinggal panggil tampil nama. Ya, tampil nama ya. Jadi di sini terjadi passing by reference sebenarnya pada saat memanggil tampil tree bantu. Nah, bantu adalah alamat memori root. Jadi sehingga alamat memori bantu itu terkirim ke variabel tampil. Nah, begitu terkirim ke variabel tampil, maka cetak dia dengan cara print atau put s juga boleh, tapi saya print aja deh. Pakai tipe string si tampil nama, tampil pointer nama. Nah, seperti yang saya jelaskan, tampilkan dia, tampil kiri, tampil kanan. Nah, kalau tampil kiri ya gampang, tampil tree, panggil aja tampil tree, tapi kasih tampil kiri. Beginilah cara memanggil tampil kiri ya. Nah, cara memanggil tampil kanan juga nggak jauh beda, seperti ini. Tapi ini bahaya, kenapa? Rekursif ini kan.
Nah, eh, pemanggilan pertama daripada root bantu itu belum selesai, kita sudah panggil kiri, panggil kanan. Jadi ini berbahaya. Kita akan terus seperti memesan memori untuk mengerjakan anak-anaknya. Jadi seperti kita memesan memori untuk cetak anak-anaknya, ya. Padahal ini belum selesai, ya. Mencetak kanan belum selesai, tapi dia terus minta cetak kiri, cetak kiri, cetak kiri. Jadi rekursifnya itu menyebabkan bahasa program kita itu terus meminta memori, minta memori, minta memori. Ya agak berbahaya juga sih kalau memorinya penuh ya gitu ya. Nah, maka ada baiknya setiap rekursif ada if-nya. Nah, pastikan bahwa tampil kiri ada. Pastikan bahwa tampil kiri ada, baru boleh tampilkan trik yang sebelah kiri. Pastikan bahwa tampil kanan itu ada, ya jadi cara mencetaknya jadi demikian. Pastikan bahwa tampil kanan itu ada, ya baru cetak di tampil kanan ya. Oke, kita coba isi datanya. Baru. Oke, kita coba ya. Nah, saya pilih sisip, misalnya Adi. Adi, mohon maaf, isinya kok salah ya. Sebentar. Cetak persen S tampil nama. Oh iya, namanya belum saya kasih. Ini mungkin saya pakai baru nama saja ya, baru nama. Jadi nama input ini nggak dibutuhkan lagi. Ya, tadi namanya nggak ke input itu ya. Sekali lagi, saya tekan sisip ya, masukkan sebuah nama Adi. Oke, nama Adinya masuk ya. Masuk sisip lagi misalnya Budi. Nah, karena root itu sudah ada, maka ketika kita minta Budi ya, otomatis akan diminta arahnya kemana? Kiri atau kanan, I atau A gitu ya. Nah, katakanlah saya minta di A, lalu saya enter. Ya, Budinya tercetak. Tapi masalahnya kita jadi nggak bisa tahu si Budi itu anaknya Adi atau saudaranya Adi begitu ya. Nah, makanya di sini kita perlu di function tampil tree ini kita perlu menampilkan levelnya, ya levelnya. Nah, saya perlu variabel misalnya L misalnya ya, L. Jadi pada saat mencetak itu kita mulai dari level 0, mencetak mulai dari level 0. Setiap tampil tree kita kasih informasi L, ya, L. Jadi ini ada integer level. Nah, setiap kali memanggil tampil kiri atau tampil kanan, artinya kita masuk ke level lebih bawah ya. Jadi makanya memanggilnya harus pakai level tambah satu, memanggilnya harus pakai level tambah satu. Nah, level ini apa gunanya? Nah, level ini gunanya untuk mencetak jumlah level dengan cara for i dimulai dari nol selama i lebih kecil dari level i plus plus. Jadi ketika levelnya 4 ya, saya akan mengulangi pencetakan tanda garis seperti ini. Ya, kita lihat sekali lagi. Struct node. Oh ya, node tampil ya. Pointer tampil. Oke. Oh, salah error. Oh ya, mohon maaf. Integernya bukan di sini ya. Ya, integernya bukan di sini. Tapi di sini salah melihat ya. Sekali lagi kita jalankan. Oke, tambahkan kurung. Oke, kita coba ya. Sisip Adi. Oke, sisip Budi. Mau kemana? Sebelah kiri kasih huruf I. Oke, Budi adalah anaknya Adi, maka dapat satu garis. Sisip lagi nama Dedi. Ke arah mana? Ke kiri-kiri. Kiri-kiri. Berarti anaknya Budi dan anaknya Adi dan anaknya Budi. Berarti dua kali anak ya, dua level ya. Oke, maka Dedi akan mendapatkan dua garis ya. Nah, sisip lagi misalnya Cindy. Kemana Cindy? Cindy adalah anaknya misalnya anaknya Budi yang sebelah kanan. Jadi IA. Enter, maka Cindy akan menjadi anaknya Budi yang sebelah kanan. Ya, begitu ya. Nah, coba saya sisipkan lagi tadi Edi ya. Sisip lagi Edi. Oke. Nah, Edi di mana? Di kanan. Di kanan dari Adi. Di kanan dari Adi. Nah, sesuai dengan silsilah yang saya gambar, saya coba Gani ya. Gani itu di sebelah kanan-kanan. Kanan-kanan. Saya sisip lagi Gani. Itu kanan-kanan. Oke, maka Gani akan tersisip sebagai anaknya Edi. Namun tidak bisa kelihatan di sini sebelah kanan atau sebelah kiri sampai kita masukkan pendi ya. Nah, kita masukkan pendi, sisip, tekan S, sisip. Nah, masukkan nama pendi. Nah, pendi kita masukkan sebagai anak sebelah kiri dari Edi, berarti dari root dihitung kanan kiri. Dari root dihitung kanan kiri. Nah, jadi pendi itu disisip dengan arah kanan kiri, kanan kiri.
Nah, perhatikan bahwa Pendi akan menggeser Gani karena Gani adalah anak sebelah kanan dan Pendi adalah anak sebelah kiri ya. Oke, jadi beginilah cara membuktikan bahwa Gani itu anak sebelah kanan ya. Coba kita enter. Oke, Pendinya berhasil disisip ya. Semuanya kelihatan ya. Oke, mungkin tidak terlalu sulit ya barangkali mencetaknya ya. Lebih sulit cara menyisipkannya. Oke, saya akan melanjutkan dengan proses hapus yang menjadi bagian terakhir dari video ini. Oke, proses hapus ya. Nah, proses hapus itu kita harus periksa apakah datanya ada, tree-nya ada ya. Oke, coba case S, case H ya, case H. Nah, tapi kalau mau nambahin bahasa Inggrisnya ya silakan ya. Case S disip diganti ditambahkan dengan case insert atau case I. Boleh insert ya. Oke. Nah, kalau case H boleh saya tambah juga dengan bahasa Inggris kalau mau delete case D kalau perlu ya. Nah, jika terjadi delete, hal pertama adalah periksa rootnya dulu. Periksa rootnya dulu. Kalau rootnya nggak ada, ya lewat lah, nggak bisa dihapus ya. Ketika rootnya nggak ada, ya. Nah, jika rootnya nggak ada, itu ini sama artinya dengan if root tidak sama dengan kosong. Root ada, artinya sama dengan root tidak sama dengan kosong ya. Tapi kalau root tidak ada, ya kita mungkin boleh menampilkan pesan bahwa tidak dapat menghapus data karena tree belum ada. Oke, mungkin boleh tambah pesan. Silahkan tekan sembarangan tombol untuk melanjut, untuk kembali ke menu utama, misalnya seperti itu. Lalu Gauge untuk supaya pesannya itu terlihat sebelum nanti kena looping di clear screen, hilang pesannya ya. Oke, lanjut. Nah, itu jika rootnya nggak ada. Nah, kalau jika rootnya ada, ya, kita minta arahnya, jangan dulu ya. Nah, kita pastikan root itu kiri dan kanannya nggak ada. Kita pastikan dulu jika root kiri itu kosong dan jika root kanan itu juga kosong, berarti datanya tinggal satu. Nah, jika root itu misalnya kayak gini ya. Nah, jika kondisinya root itu kayak gini, sudah tidak punya kanan, sudah tidak punya kiri, misalnya begitu. Nah, maka root ini ini bisa dihapus. Nah, tapi kalau root itu, sorry, maksud saya, jika root tidak memiliki kanan dan kiri, kita tidak perlu meminta anaknya yang sebelah mana yang dihapus, ya, kiri atau kanan. Jadi, jika root itu tidak punya kiri, tidak punya kanan, ini aman, langsung dihapus saja dengan cara delete hapus. Jadi ada perintah delete untuk kembalikan memori yang sudah kita pesan dengan perintah new. Perintah new memesan memori, perintah delete ini mengembalikan memori ya, bukan menghapus memori tapi mengembalikan memori kepada OS. Nah, namun versi C++ ini ya, ini versi C++. Nah, versi C adalah free hapus, free hapus. Nah, namun ketika root itu memiliki kiri atau memiliki kanan seperti gambar ini, ya, memiliki kiri, memiliki kanan, ya kita harus minta arahnya lah, minta arahnya scan arah sisip ya seperti ini arah hapus ya. Nah, kalau ternyata kiri atau kanannya ada, maka kita minta masukkan arah sisip, arah hapus, sorry, arah hapus ya. Nah, arah hapus itu juga terjadi hal yang sama, pergeseran kayak gini ya. Nah, pergeseran kayak gini juga kita butuhkan. Nah, kenapa seperti itu? Nah, ini akan saya percepat ya. Nah, di bagian ini akan saya percepat. Oke, karena pembahasan pergeserannya sudah saya lakukan. Nah, jika arah yang dimasukkan adalah misalnya si siapa ini tadi Hadi ya, misalkan ini Ida gitu ya. Nah, misalkan Ida ini mau dihapus, saya harus kasih informasi kanan kanan kiri kanan, baru Ida ini bisa dihapus ya. Nah, namun ketika Ida mau dihapus, Hadi ini harus ada yang pegang, harus ada pointer bantu yang pegang ya, gitu ya. Nah, jadi Hadi harus ada yang pegang, baru Ida bisa dihapus. Nah, dalam hal ini berarti kalau kita hapus level 4, maka pergeserannya terjadi 3 kali saja. Satu, dua, tiga. Ya. Nah, kalau levelnya 4, yang mau dihapus ada di level 4, maka pergeseran terjadi 3 kali dan pemutusan, ya, ini namanya pemutusan hubungan gitu ya. Nah, pemutusan itu terjadi 1 kali. Jadi ketika kita berikan A, A, I, A gitu, maka loopingnya hanya terjadi di looping untuk pergeseran hanya terjadi di A, A, I.
pemutusannya baru di A ya gitu ya. Ayo kita lakukan seperti ini lagi. Makanya saya lakukan copy paste ya. Nah, jadi string len arah hapus. Jadi arahnya A A I A, maka hasil arahnya nanti adalah panjangnya adalah 4. Maka akan dilakukan looping dari 0 sampai 2. Yang dilakukan adalah ya. Nah, apakah bantu kiri ada? Sorry, bukan A A I A ya. Arah yang pertama adalah A, berarti kena di sini. Bantu kanan ya. Nah, kalau bantu kanan maka bantu geser ke kanan. Oke, jadi bantu dimulai dari head, habis itu bantu bergeser ke sebelah kanan. Nah, kan arahnya A A I ya, A A I, A A I A. A yang pertama sudah kita selesaikan. A yang kedua juga sama ya. Apakah bantu kanan? Ya karena ke kanan ya A ya. Apakah bantu kanan itu ada? Ya ada. Maka bantu bergeser ke sebelah kanan. Oke. Dua buah A sudah kita selesaikan ya. Lalu I ya. A A I A tadi ya. Nah, berarti periksa bantu kiri. Apakah bantu kiri ada? Ya, kalau bantu kiri ada, maka bantu bergeser ke sebelah kiri. Oke, selesai loopingnya ya. Jadi loopingnya cuma 3 kali. Hapus di level 4, gesernya 3 kali, sisip di level 4, hapusnya juga, gesernya juga 3 kali gitu ya. Nah, lalu terakhir adalah pemutusan hubungan. Tapi masalahnya hubungan IDA ini kan kita nggak tahu. Bisa kiri, bisa kanan kan? Bisa kiri, bisa kanan. Nah, makanya perlu kita periksa dengan switch sekali lagi seperti ini. Nah, setelah sampai di setelah poin terbantu sampai di posisi yang sesuai, nah kita perlu periksa lagi arah yang terakhir ya. Apakah memutuskan sebelah kiri atau memutuskan sebelah kanan? Nah, memutuskan hubungan itu hanya dengan cara bantu kiri sama dengan nol ya. Memutuskan sebelah kanan hanya dengan cara bantu kanan sama dengan nol dan selesai. Nah, beginilah cara menghapus elementary ya. Oke, kita coba. Oke, saya sisip Adi. Saya sisip lagi Edi di sebelah kanan. Saya sisip Budi di sebelah kiri. Perhatikan Budi akan menggeser Edi. Oke. Nah, saya sisipkan misalnya lagi siapa tadi ya? Di Gani ya. Gani anaknya Edi ya. Berarti AA, anak sebelah kanan dari Gani. Kemudian saya sisipkan lagi Fendi, anak sebelah kiri dari Gani, Edi. Berarti AI, anak sebelah kiri dari Gani. Gani adalah A, Edi-nya adalah I, setelah di Edi adalah I gitu ya. Oh, sorry. Edi adalah A, ya. Anaknya Edi adalah I gitu ya. Oke, Fendi masuk ke dalam. Nah, saya sisip lagi ya setelah sesuai silsilah ini ya. Nah, sebelah kiri dari Gani itu saya sisip tadi adalah Hadi ya. Nah, berarti AAI, AAI. Jadi saya sisip Hadi dengan arah AAI. Masuk Hadi. Kemudian saya sisip lagi Ida, Ida dengan nama AAIA. Maka Ida akan menjadi anak dari Hadi gitu ya. Nah, selanjutnya saya coba hapus Ida dengan cara ya, dengan cara AAIA. Arahkan eh, kanan-kanan ya, kanan-kanan, kiri kanan. Begitu di enter, maka Ida harus hilang. Oke. Kalau saya mau menghapus Hadi, maka caranya harus AAI ya. Hapus AAI, maka Hadinya hilang. Menghapus Gani dengan AA, menghapus Pendi dengan AI, menghapus Edi dengan A, menghapus Budi dengan I ya. Kok insert pula? Salah. Hmm, Oke, menghapus kanan dengan hapus A, menghapus kiri dengan hapus I, menghapus Adi tidak perlu arah. Tekan H, tidak diminta arah, langsung Adinya dibuang ya. Harusnya seperti itu. Ya, tapi belum berhasil sepertinya. Ya, oke, mungkin demikianlah penjelasan mengenai topik binary tree ya di video ini. Untuk custom tree, mungkin saya akan tunjukkan bagaimana membuat strukturnya saja, tapi videonya tidak dibahas di sini. Oke, nah menghapus ini ya, jika root ada, jika root kiri kosong, root kanan kosong, maka delete, oh salah, delete root, bukan delete hapus. Pantasan tadi adinya nggak hilang ya, delete root. Oke, nah untuk yang custom tree ya, untuk yang custom tree, cara deklarasi node-nya itu agak tidak biasa ya. Nah, tidak lagi menggunakan kiri kanan, tidak lagi menggunakan kiri kanan. Jadi tree yang custom itu dia ada saudara dan ada anak ya, ada saudara dan ada anak ya.
Nah, jadi saudara itu nanti akan dijadikan array dinamis juga boleh. Saudara, array dinamis juga boleh ya. Nah, oke. Bukan saudara ya, apa namanya ya? Anak, saudara. Iya, next gitu ya, saudara atau next. Jadi di sini ada next-nya. Ini variasi ya, bisa menggunakan T-node saudara, bisa juga dengan menggunakan T-node misalnya apa ya? Array ya, saudara dalam tipe array misalnya 10 misalnya begitu ya. Nah, namun kan ini menjadi array statis ya. Sementara yang ini kan array-nya dinamis, bisa seperti itu. Nah, lalu declare lagi anak-anaknya. Ya, declare lagi pointer misalnya pointer-pointer ya, pointer-pointer. Kenapa? Karena anaknya lebih dari satu. Anaknya lebih dari satu ya. Oke, saudaranya lebih dari satu tidak apa-apa. Dia hanya perlu memegang saudara satunya lagi gitu ya. Tahu gimana baiknya ya. Atau begini aja deh, saudaranya nggak perlu, kita declare anaknya aja sebagai pointer-pointer. Nanti anak ini akan di declare secara dinamik ya dengan cara sehingga menjadi anak misalnya ada 10 atau ada berapa begitu ya. Nah, jadi tidak lupa dengan elemen jumlah anak ya. Nah, begitulah cara mendeklar custom tree yang setiap anaknya bisa variasi ya. Setiap node itu anaknya bisa variasi, bisa dua, bisa satu, bisa tiga, dan bisa bermacam-macam ya. Oke, demikian video penjelasan saya hari ini. Terima kasih sudah menonton. Mungkin kita jumpa kembali di video topik lainnya ya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa kembali.